Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatun Dinasiha, NIM 20030960047, kelas PGMI 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sintaksis. Dalam sintaksis, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian sintaksis. Yang kedua, menjelaskan dan memberi contoh fungsi sintaksis. Yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh kategori sintaksis. Yang keempat, menjelaskan dan memberi contoh peran sintaksis. Yang pertama, pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu san yang berarti dengan dan kata tetein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kalimat. Sedangkan pengertian sintaksis menurut para ahli. Menurut Manaf 2009 menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Menurut Harimurti Kridalaksana 1993, sintaksis adalah subsistem bahasa yang mencangkup tentang kata yang sering dianggap bagian dari gramatika yaitu morfologi dan cabang linguistik yang menjelaskan tentang kata. Menurut Ramlah, istilah sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Pengertian dari kata. Kata adalah satuan terkecil dari sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis dan penyatuan satuan atau bagian dari satuan sintaksis. Kata dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kata tugas. Kata yang secara leksikal tidak memiliki makna dan tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup dan di dalam penuturannya tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, dan, meskipun. Dua, kata penuh. Kata yang secara leksikal memiliki makna, memiliki kemungkinan mengalami proses morfologi, kelas terbuka, dan bisa berdiri sendiri sebagai satuan tuturan. Contohnya, kata-kata yang termasuk kategori nomina atau verba, adjektiva, adverbial, nurmeralia. Kata-kata tersebut bermakna leksikal dan mengalami proses morfologi sehingga bisa mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Bagian 2, menjelaskan dan memberi contoh fungsi pada sintaksis. Fungsi pada sintaksis ada 4. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek dan pelengkap, yang keempat keterangan. Yang pertama subjek. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Subjek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. 2. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat berupa frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, ataupun frasa preposisi. Contoh dari subjek dan predikat. Mahasiswa sedang belajar. Mahasiswa sebagai subjek, sedang belajar sebagai predikat. Yang ketiga, objek. Objek dan pelengkap. Objek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Sedangkan pelengkap berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. Objek juga dapat diganti
Objek juga dapat diubah menjadi subjek, sedang predikat tidak dapat diubah menjadi subjek. Contoh kalimat yang memiliki objek. Dia sedang membenahi kamarnya. Dia sebagai subjek, sedang membenahi sebagai predikat, kamarnya sebagai objek. Contoh kalimat yang memiliki pelengkap. Paman berjualan sayuran. Paman sebagai subjek, berjualan sebagai predikat, sayuran sebagai pelengkap. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Contoh kalimat yang memiliki keterangan. Hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Hari ini sebagai keterangan, mahasiswa sebagai subjek, mengadakan seminar sebagai objek, auditorium sebagai keterangan. Bagian 3. Menjelaskan dan memberi contoh kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah kata yang memiliki bentuk dan perilaku yang sama atau mirip yang dimasukkan ke dalam suatu kelompok. Kategori sintaksis dibedakan berdasarkan kata dapat dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. Ada 4 kategori sintaksis. Yang pertama, verba atau kata kerja, seperti contoh, adik mengendarai sepeda ontel. Yang kedua, nominal atau kata benda, seperti contoh, ibu petani sawah. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat, seperti contoh, rumahku besar sekali. Yang keempat, adverbial atau kata keterangan. Bagian 4, menjelaskan dan memberi contoh peran sintaksis. Peran sintaksis dalam konteks kalimat, peran semantik tertentu. Contohnya, Farida menunggui adiknya, di mana Farida ini adalah seorang pelaku dan di mana adiknya itu merupakan sasarannya. Jadi peran sintaksis ini ada pelaku dan ada sasaran. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.